Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Bapak. Pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, shalom, Elmanik. Shalom buat semua. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan di pagi hari, di sore hari ini. Haleluya. Hiara mana murah mama kanau. Mama kata nara mama kata. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib bagi kami. Kami buka hati kami Bapa, menikmati hadirat-Mu, sebab Engkau setia. Sebab kasih setiamu begitu besar dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Pujikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh yeah. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, mulialah namamu, janjimu seperti fajar bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja yang ku tenang. Yes. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang,
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Hatiku telah siap, Tuhan, tapi katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya, silakan. Ya, silakan hambanya Pendeta Daniel Lukna. Tuhan Yesus memberkati. Belum dibuka, Pak. Mic-nya, Pak. Belum dibuka. Suaranya. Mic-nya belum dibuka, Pak. Mic. Ya, shalom. Suaranya ketutup lagi, Pak. Suaranya. Ya, oke. Ya, shalom. Lalu, Iya, ini sebentar. Kenapa ya, Pak? Ketutup terus ya, Pak? Mungkin masih mau pujian penyembahan lagi, Pak. ya, ketutup lagi itu suaranya. Oh, ada kemuliaan Tuhan buat mail Bisa ini. dengar, Pak ya? Ya, Ya, kedengeran suara. Kedengar ya. Tapi kalau saya hidupkan video, dia mati lagi, Pak. Gimana ya? Dia? Udah enggak sih, udah enggak. Bisa, udah enggak ya, Pak ya? Bagus, bagus. Bagus ya? Ya, baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, kita akan sharing firman Tuhan dan saya mau berdoa sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan berbagi sharing firman Tuhan kepada setiap kami, saling menguatkan di antara kami Tuhan. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa Tuhan, perlengkapi hamba-Mu dalam kuasa roh-Mu Tuhan, supaya hamba mampu membagikan firman Tuhan ini bagi kami semua, dan juga menjadi satu pedoman bagi hamba-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam kuasa roh Allah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Pendeta Komingguan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan. Dan di tempat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang
senior yang luar biasa dan saya juga akan mendapatkan banyak masukan serta penguatan-penguatan dalam firman Tuhan. Izinkan saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan yang sudah di-share beberapa waktu lalu dengan tema Sudahkah Gereja Tuhan Bersiap? Yang terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat pada perikop pada pasal 24 sebelumnya, pada pasal 24 itu juga berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi hari yang akan datang. Nah, pada pasal yang ke-24 ada perikop yang berbicara bait Allah akan diruntuhkan, kemudian permulaan penderitaan, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, kemudian nasihat untuk berjaga-jaga, kemudian perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, kemudian pasal ke-25 juga berbicara tentang kedatangan mempelai. Ya, dan ini semua dua pasal ini memfokuskan untuk kita bersiap. Nah, saya melihat bahwa di dalam perikop ini, pasal 25 ayat 1 sampai ke 13, 5 mempelai wanita dan 5 wanita yang bodoh dan 5 wanita yang bijaksana, ini bukanlah pengantin, tapi mereka ini pengiring pengantin yang seharusnya mereka bersiap-siap untuk menyongsong, ya, mengiringi, menunggu mempelai laki-laki dan kemudian mereka mendampingi mempelai wanita untuk menyambut mempelai laki-laki. Tetapi di antara mereka ada yang tidak siap sama sekali, ya. Ada 5 gadis yang sangat tidak siap dan dikatakan mereka 5 gadis yang bodoh. Nah, saya memberikan perikop, memberikan tema bahwa ini juga melambangkan tentang gereja Tuhan.
di masa kini. Nah, ada hal yang sangat sangat menjemukan ya dalam hal menanti. Kalau orang menanti itu sangat dalam waktu yang sangat tidak pasti, itu membuat orang bisa kehilangan fokus, bisa membuat orang kehilangan fokus akan apa yang ada dalam pikirannya. Dia bisa kehilangan konsentrasi, yang membuat lengah. Yang membuat 5 wanita bodoh ini menjadi lengah adalah mereka menanti di waktu yang tidak diketahui sama sekali. Menanti di waktu yang tidak diketahui sama sekali. Nah, itu yang membuat mereka tidak bisa memprediksi kapan mempelai laki-laki itu datang. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Saat ini kita semua anak-anak Tuhan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi yang jadi masalah adalah waktunya itu sangat tidak bisa diprediksi. Dan hal ini juga membuat banyak hamba-hamba Tuhan besar ya terjebak dalam perhitungan-perhitungan waktu yang salah. Mereka lupa akan firman Tuhan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti pencuri pada waktu malam dan tidak bisa diprediksi waktunya. Tetapi ada juga yang mencoba untuk memprediksikan waktunya. Ada hamba-hamba Tuhan terkenal yang suka bolak-balik ya ke Indonesia, itu juga pernah salah dalam memprediksi waktu kedatangan Tuhan. Nah, mereka lupa akan firman Tuhan. Tetapi dengan kepintaran, kemampuan intelektual, pemahaman teologi yang sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga mereka memprediksi kedatangan Tuhan di waktu tertentu. Nah, menanti di waktu yang tidak diketahui ini bisa membuat orang kehilangan fokus. Dan ini yang terjadi pada saat ini. Gereja Tuhan juga kehilangan fokus. Ya, sesuatu yang seharusnya menjadi fokus dari gereja Tuhan dalam mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan, itu membuat ya jadi tidak fokus. Ya, sesuatu yang fokus menjadi tidak fokus dan sesuatu yang tidak fokus itu menjadi fokus. Nah, gereja Tuhan pada masa-masa ini juga bisa kehilangan destiny atau tujuan. Nah, gereja Tuhan pada saat ini harusnya mempersiapkan umat Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa yang terjadi pada masa-masa sekarang, gereja ataupun pelayanan-pelayanan yang ada hanya memoles bagian-bagian luar saja. Simbol-simbol lahiriah saja yang ditonjolkan, tetapi tanpa fokus yang tepat. Nah, menanti di waktu yang tidak diketahui ini, yang tidak bisa prediksi, tidak bisa tahu kapan, itu bisa membuat orang lengah dan bisa juga membuat gereja itu lengah. Nah, banyak hal yang bisa membuat konsentrasi kita menjadi buyar, membuat kita tidak lagi fokus pada kedatangan Tuhan. Pengajaran-pengajaran gereja juga yang tadinya harusnya menitik beratkan kepada Yesus dan kedatangannya, kepada kehidupan yang kekal, juga pengajaran-pengajaran itu jadi bergeser juga, sehingga membuat gereja tidak bisa mempersiapkan umat Tuhan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menanti di waktu yang tidak diketahui bisa menimbulkan kejenuhan juga. Nah, gereja terjebak dalam rutinitas semata, dalam seremoni-seremoni yang bisa membuat orang jenuh. Dan hari ini sudah terjadi dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen. Kita lihat penurunan animo orang akan gereja. Penurunan ya minat orang untuk datang kepada gereja, datang beribadah memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu terjadi pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saya tahu dari data yang ada bahwa sudah 40% lebih penurunan animo daripada orang-orang yang datang untuk beribadah.
Kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Karena salah satu di antaranya bahwa gereja tidak lagi mempunyai kuasa. Tidak lagi mempunyai kuasa. Gereja hanya hadir dengan seremoni-seremoni belaka, acara-acara yang hebat, kegiatan-kegiatan yang wah, yang terlihat di media sosial maupun dimanapun terlihat bagus, organisasi gereja yang bagus. Tapi gereja tidak lagi memfokuskan diri kepada Kristus. Itulah sebabnya ada gereja yang berdiri di satu wilayah, tetapi tidak membawa dampak apa-apa kepada lingkungan sekitarnya. Gereja tidak bisa memproduksi orang-orang yang berkualitas untuk memberi dampak kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ini kita jangan sampai kehilangan fokus dalam penantian yang panjang, penantian yang tidak tertentu waktunya ini. Iblis bisa bermain dan membuat kita bimbang. Membuat kita bimbang. Katanya Yesus mau datang, tapi kok sampai sekarang nggak datang-datang juga. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya lambangkan wanita bijak dan wanita bodoh ini sebagai gereja Tuhan yang harusnya bersiap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah, pada masa-masa ini terjadi filter juga. Dan gereja Tuhan yang tidak melibatkan Roh Kudus di dalamnya, ya, mengecilkan peranan Roh Kudus bisa saja tertinggal. Bisa saja tidak masuk dalam pesta perjamuan itu. Ya, gereja yang tidak melibatkan Roh Kudus dan pengajaran yang benar itu sama dengan wanita yang bodoh. Ya, mengecilkan peranan Roh Kudus. Ya, di mana Roh Kudus itu menjadi pengingat bagi umat Tuhan supaya umat Tuhan itu bersiap-siap. Nah, Roh Kudus adalah alarm yang memberi peringatan kepada umat Tuhan. Tanpa itu gereja akan lengah dan dampaknya umat yang dipimpinnya tidak akan menikmati pesta perjamuan, pesta kerajaan surga. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai dengan tema bahwa sudahkah gereja Tuhan bersiap. Pada akhir-akhir ini memang kita digoncang. 2 tahun kemarin COVID membuat gereja itu sepi dan akhirnya tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Nah, kita seperti kembali mulai dari awal lagi untuk membangun rohani kita. Dan sesungguhnya ini masa-masa akhir menjelang kedatangan Tuhan. Jangan sampai pelita kita padam. Jangan sampai kita terfokus kepada hal-hal yang sebetulnya hanya tambahan-tambahan saja dalam kehidupan kita. Tetapi yang utama adalah kehidupan yang kekal. Yang utama kehidupan yang kekal itu kita tidak fokus di situ. Nah, ini harus hati-hati. Nah, gereja saat ini sibuk mempercantik tampilan-tampilan luar saja, ya. Tanpa ingat untuk mengisi buli-buli dengan kuasa Tuhan, dengan roh Tuhan, supaya gereja itu mempunyai kuasa dan berdampak kepada umat yang dipimpinnya. Nah, kita butuh Roh Kudus untuk mengurapi kita supaya dalam diri kita ada filter roh, ya, supaya kita tidak disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran. Nah, penantian-penantian yang seperti ini dengan waktu yang tidak diketahui membuat kita akhirnya bisa lengah. Bisa lengah. Apalagi pada masa-masa sekarang ini kita dibimbangkan dengan berupa-rupa pengajaran yang bisa membawa kita ke dalam satu hal yang menyesatkan kita. Peranan media sosial, IT, dan lain-lain, peranan IT ini sangat membuat kita bisa kehilangan pengajaran-pengajaran yang sehat. Itulah sebabnya peranan gembala-gembala sidang dalam mempersiapkan umatnya itu sangat penting sekali. Mengingatkan umatnya bahwa sekarang ini kita ada di masa-masa menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tanda-tandanya sudah sangat jelas sekali. Ada 3 hal yang menjadi tanda, yang menjadi ciri bahwa makin dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah dekadensi moral atau kejatuhan moral yang sangat luar biasa. Dan itu sudah terjadi dan makin kualitasnya makin meningkat. Hal yang kedua adalah peperangan, bencana alam, dan sekarang kita lihat bahwa bumi sudah sulit sekali diprediksi.
Kita masuk dalam pemanasan global dan sekarang kita semua merasakannya. Dan ini juga berpengaruh kepada ekonomi, berpengaruh kepada banyak hal dalam kehidupan kita. Yang bisa membuat iman anak-anak Tuhan itu menjadi goyah. Kita akan mengalami banyak tantangan ya karena hal ini. Nah, yang ketiga adalah pengajaran-pengajaran yang sesat. Nabi-nabi palsu. Nah, jangan sampai kita menjadi gereja yang memoles diri kita dari tampilan luar, tapi sesungguhnya di dalam kita tidak punya kuasa. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus marah kepada imam-imam pada masa itu. Dia bilang, kamu seperti kuburan yang dicat putih, tapi di dalamnya berisi tulang belulang orang mati. Banyak gereja, saya tidak menghakimi, tapi ini secara umum bahwa gereja hebat sekali dari tampilan luar, tetapi sesungguhnya di dalam tidak ada kuasa. Dan tidak ada sama sekali fokus kepada Tuhan Yesus. Pengajaran itu bergeser. Yesus tidak lagi menjadi sentral pemberitaan, tetapi bagaimana pemulihan ekonomi itu dijadikan tema-tema yang utama. Bahwa betul kita butuh ya pemahaman kita tentang keuangan sesuai dengan Alkitab, ekonomi dan lain-lain, tetapi itu adalah hal-hal yang sifatnya tambahan. Tetapi yang utama adalah Yesus menjadi sentral. Kedatangannya, terutamanya kedatangan Tuhan Yesus yang makin hari makin mendekat. Nah, kita berdoa supaya ya Israel dengan Palestina bisa damai, Rusia dengan Ukraina bisa damai. Tapi ini sudah merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat. Nah, kita jangan sampai kehilangan fokus. Anak-anak Tuhan jangan sampai kehilangan fokus. Melibatkan Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita terjaga senantiasa, diperingatkan senantiasa. Roh Kudus adalah alarm yang memperingatkan kita. Ya, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas semata, tetapi kita tidak punya kuasa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Ya, gereja terjebak dalam rutinitas seremoni bersifat prestise atau hegemoni. Ya, sekarang merek organisasi dibangga-banggakan, tetapi itu bukan yang utama. Pada akhirnya kita akan berhadapan satu-satu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan bertanya bahwa apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu melakukan kehendak Bapakku? Itu yang menjadi masalah bagi kita orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dalam pelayanan di jemaat dan ada jemaat-jemaat yang kami bina, saya selalu katakan begini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa banyak sekarang berupa-rupa pengajaran di dalam media sosial, YouTube, Facebook, dan lain-lain, Instagram, dan lain-lain. Dan Anda boleh kagum dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di situ. Tetapi ingat, bahwa gembalamu yang mengajarkanmu itu dia berdoa siang malam buat kamu. Dan jangan sampai terkecoh dengan rupa-rupa pengajaran. Kalau ada sesuatu yang kira-kira membimbangkan kamu, tanyakan kepada gembalamu. Sebab dia punya hati yang sungguh-sungguh untuk membawa kamu kepada keselamatan. Bukan kita menghakimi hamba-hamba Tuhan yang ada di media sosial. Tidak sama sekali. Tetapi mereka menyebarkan itu, tetapi mereka juga pengajarannya mereka sampaikan, tapi belum tentu mereka membimbing orang satu persatu. Tapi yang utama adalah hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, para pemimpin umat, persiapkan umat Tuhan dengan baik menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, kita perlu mempersiapkan diri. Jangan sampai pelita kita padam. Jangan sampai kita tidak bisa menyalakan lampu kita sehingga terang kita tidak bisa terlihat. Saat ini orang-orang Kristen, gereja Tuhan, tidak lagi memancarkan terang Kristus. Tidak lagi memancarkan terang Kristus. Dan itu juga terlihat dari pelayanan-pelayanan. Saya lebih memfokuskan kepada hamba-hamba Tuhan. Beberapa teman saya yang pergi ke luar daerah dan mereka mengatakan bahwa, Pak, kami mau pergi misi, pelayanan misi. Nah, dalam bayangan saya kalau pelayanan misi itu dia pergi ke satu daerah, dia tinggal di situ, dia menginjil di situ, dia mendidik masyarakat di situ dalam
kemampuan yang mereka punya, sumber daya alam dan kemampuan yang mereka punya, dan lewat pelayanan dia yang holistik, dia menyebarkan Injil dan dia memfokuskan diri di situ. Tetapi sekarang kalau kita lihat yang disebut pelayanan misi itu hanya seremoni berata. Cuma dari mimbar ke mimbar mereka khotbah, bikin panas mimbar-mimbar di daerah, mereka bilang misi. Ini bergeser. Dan akhirnya sesungguhnya penginjilan yang sejati yang seperti dulu yang saya bayangkan bahwa hamba-hamba Tuhan itu pergi dan mereka betul-betul bertarung di pedalaman, mereka betul-betul berbulan-bulan di sana, mereka betul-betul mengabdikan dirinya, meninggalkan segala sesuatu, itu sekarang enggak. Pelayanan misi itu hanya pergi ke mimbar-mimbar orang di daerah aja. Dan hebatnya mereka minta donatur dan donatur kasih juga gitu kan. Mereka pergi khotbah kiri kanan di mimbar-mimbar orang. Jadi sudah tidak lagi membawa kabar tentang Kristus itu. Hanya datang untuk lompat dari mimbar ke mimbar di daerah-daerah dan sudah selesai itu kira-kira 1 minggu dia pulang, 2 minggu dia pulang, ya sudah pelayanan misi. Pergeseran ini terjadi dalam gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan sudah tidak lagi memancarkan terang itu. Terang, memberitakan tentang terang itu, terang Kristus itu, sudah tidak lagi. Bahwa itu tidak salah, betul. Tetapi inilah yang terjadi. Jadi kita harus kembali fokus kepada Kristus, kembali fokus kepada terang itu, dan biarlah kehidupan kita memancarkan terang Kristus. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, jangan sampai api kita padam, tetap semangat memberitakan tentang Tuhan Yesus dan Kristus menjadi fokus pemberitaan. Saya pernah dengar nubuatan atau satu pesan Tuhan yang disampaikan oleh seorang anak Tuhan, katakan kepada hamba-hamba untuk memberitakan, menjadikan Yesus sebagai sentral pemberitaan, bukan yang lain. Ya, kita tidak menghakimi, tapi memang terjadi pergeseran. Ada orang bikin KKR terbebas dari masalah finansial. Ini apa yang mau dibangun nih rohaninya gitu kan. Kok bicara tentang uang, sesuatu yang sifatnya fana. Bahwa betul kita membutuhkan uang dalam konteks pelayanan gereja. Tetapi fokus pemberitaan jangan sampai bergeser. Jangan sampai yang tidak fokus menjadi fokus, yang fokus dijadikan tambahan. Itu jangan sampai terjadi. Mari kita tetap jaga api di dalam diri kita, karena waktu-waktu ini semakin mendekat. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan yang singkat, dan banyak sekali hal yang perlu nanti saya dapat masukan dari hamba-hamba Tuhan senior di tempat ini. Dan mari kita berdoa menutup pemberitaan firman Tuhan ini. Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, ini firman juga bagi hamba-Mu, agar kami tidak lengah dan mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tanda-tanda semakin nyata. Dan sekarang ini iblis makin kuat bekerja untuk menyeret sekian banyak anak Tuhan. Untuk tidak fokus lagi kepada Kristus, tetapi fokus kepada hal-hal yang bersifat tambahan di dunia ini. Dan Tuhan, mari Tuhan, kami minta kuasa Roh Kudus mengembalikan fokus kami kepada Kristus, mengembalikan fokus kami kepada kehidupan yang kekal setelah kematian, setelah akhir kehidupan kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan, peringatan-Mu bagi kami semua dan juga bagi hamba-Mu sendiri. Hamba yang tidak sempurna dan masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu hamba belajar dari firman Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Mari Tuhan sempurnakan hamba dalam kuasa Roh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Daniel Lelukna ya. Memang kita ini harus waspada ya, waspada selalu ya. Karena benar, saya melihat juga ya, dulu waktu saya beribadah itu full ya. Sekarang benar, 40%, bahkan saya lihat bisa lebih dari 50% ya. Sudah tidak lagi mau beribadah ya ke gereja. Nah, mungkin karena ada sosial media ya,
yang lebih menarik, ya. Akhirnya dia tidak mau lagi datang ke gereja, ya. Saya mau katakan di Keluaran 19 ayat 5, ya, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Ya, kita harus langsung bisa mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan di gereja-gereja. Dan juga tidak bisa dipungkiri, ya, memang banyak orang jadi dengan tanda kutip malas untuk ke gereja, ya. Terlebih lagi di adanya peperangan, ya. Kita harus berdoa itu, ya. Benar-benar kita harus berdoa, ya, supaya benar-benar Israel itu diselamatkan, ya. Dan saya percaya itu ada rencana Tuhan, kedatangannya, ya, sudah semakin dekat. Terlebih lagi adanya pengajaran-pengajaran, ya, kita banyak mendengar juga di sosial media, ya. Jadi ada pro dan kontra, ya, itu yang kita harus jaga, ya. Karena para hamba Tuhan itu, saya mau katakan di firman Tuhan, ya, itu jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Dan maaf kata, tidak ada yang kebal dosa, ya. Semua manusia bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, memiliki roh takut akan Tuhan, selalu berpegang, selalu dekat dengan Tuhan, senang berdoa, ya, suka beribadah, ya, suka baca firman Tuhan, kita nggak akan bisa jatuh. Amin, ya, karena kita hubungannya itu intim dengan Tuhan. Apalagi kalau kita sering memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Ya. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Daniel Lelukna, yang sudah berbagi firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pakai, ya, terus pelayanannya, Gesindo diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ya. Istrinya juga kedua anaknya diberkati, keluar masuknya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, masih ada Pendeta Johan Untung. Kalau sudah tidak ada, kita langsung masuk doa. Siapa? Ibu Poni Umala, silakan. Suaranya, Bu, suaranya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Bapak yang melayani pada hari ini Tuhan, Pendeta Johan Untung Tuhan, Engkau pakai pelayanan Tuhan sebagai WL Tuhan. Engkau beri hikmah marifat dari Engkau Tuhan. Engkau juga berkati Pak Johan Untung sebagai gembala sidang Bapak. Bapak beri hikmah marifat dari Engkau yang domba-domba yang Pak Untung layani Tuhan, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau juga berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Amen. Supaya satu keluarga ini boleh setia melayani Engkau Tuhan. Bapak, Engkau pakai kehidupan Pak Johan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami juga sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan oleh Pak Daniel. Bapak, Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan Injil untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Jadikan kami mempelai Kristus yang tak bercacat di hadapan Engkau Bapa. Jadikan kami semua yang ikut family ministry Tuhan bukan hanya pandai mendengarkan tapi menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau pakai pelayanan pada Daniel Tuhan, anak dan keluarganya Bapa, supaya satu keluarga ini boleh memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami di family ministry Bapak Komingwan Tuhan. Engkau beri kekuatan kesehatan Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan penyakit jantungnya Tuhan. Engkau yang sudah mengoperasikan jantung Pak Komingwan Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau juga berkati istri, anak, mantu dan cucunya Tuhan. Dalam pelayanan Komingwan banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, kami family membutuhkan dana Tuhan. Kami percaya kami mempunyai Allah yang sanggup menyediakan dana-dana untuk
family ministry boleh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati Pak Hendra Tuhan, pulihkan kesehatan Pak Hendra Tuhan, sembuhkan dari stroke-nya Tuhan, supaya Pak Hendra boleh kembali melayani Engkau di family ministry Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau berkati istri, anak mantu, dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga ini boleh melayani Engkau Tuhan, menjadi surat terbuka Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, yang setia datang kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba tidak dapat sebut satu persatu Tuhan. Engkau berkati kehidupan kami, jadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang setia Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sebagai imam dalam keluarga Engkau berkati Tuhan. Sebagai istri, sebagai pendoa syafaat-Mu Tuhan Engkau berkati. Anak kami, mantu kami, cucu kami semua Tuhan Engkau berkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan beruntung Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan, Engkau yang sembuhkan Bapak. Yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Tinggal berapa bulan bangsa kami akan mengadakan pemilu Tuhan. Engkau pilih presiden yang terbaik, yang takut akan Engkau, yang dapat mengubahkan bangsa kami Tuhan. Baik ekonomi, politik, sosial, dan ekonomi maupun politik, sosial, pengajaran, pendidikan, semua Tuhan Kau ubahkan Tuhan. Kami percaya Indonesia Tuhan, kami merendahkan hati kami dan sujud menyembah Engkau Tuhan. Kami selalu menangis untuk bangsa kami Tuhan. Jangan tinggalkan bangsa kami sebelum kedatangan-Mu kedua kali Bapa. Kami percaya adakan hujan pertobatan untuk bangsa kami Tuhan. Bapa, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara-negara baik di Indonesia maupun negara luar Tuhan. Bapa, yang pertobatan di bangsa Israel banyak peperangan terjadi Bapak, baik Rusia dan Ukraina Tuhan. Engkau pulihkan Bapak, adakan perdamaian buat di bangsa Israel Tuhan. Bapak, kami tidak mau pecah belah Tuhan, baik adakan hujan pertobatan buat Palestina dan Ukraina dan Turki Tuhan. Semua boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapak. Kami percaya bangsa Israel adalah kepunyaan Engkau Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Haleluya. Amin. Yuk, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk memandu bincang-bincang. Jangan lupa besok kita akan tetap beribadah, yang melayani adalah Bapak Budi Kristianto Chandra. Hari ini kita akan diberkati, besok juga akan diberkati oleh banyak Pak Budi Kristianto. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Gembala. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Terima kasih sudah bergabung di Family Ministry ini. Terima kasih khusus untuk hambanya Bapak Pendeta Daniel
Lenuma ya, sorry, susah nyebut. Yang sudah memberkati kita hari ini, ya, dengan tema Sudahkah Gereja Tuhan Bersiap, yang diambil dari Matius 26 ayat 11 sampai dengan 13. Ini